Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan tugas PPT Sejarah Pemikiran Ekonomi. Itu dosennya yang terhormat Pak Yanto SE MSI. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Arindi Rendra, dari kelas A dengan NIM B101123109. Nah, di sini saya akan menjelaskan teori dari Leon Walsh. Yang pertama tuh nanti ada poin-poinnya, itu ada latar belakang, terus rumusan masalah, tujuannya. Di sini yang pertama itu ada latar belakang. Leon Walsh merupakan salah satu tokoh terkemuka dalam sejarah pemikiran ekonomi yang mempunyai pengaruh besar terhadap perkembangan teori ekonomi modern, khususnya pada dalam bidang teori keseimbangan umum. Ia lahir di Prancis pada abad ke-19. Walsh juga memperkenalkan metode matematika untuk analisis ekonomi yang merupakan inovasi revolusioner pada masanya. Teori keseimbangan biasanya menjelaskan bagaimana pasar dan pelaku ekonomi berinteraksi melalui mekanisme harga untuk seluruh perekonomian. Konsep inilah yang kemudian menjadi landasan berbagai teori ekonomi yang masih digunakan hingga saat ini sebagai landasan analisis ekonomi. Yang di sini ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana peran Leon Walsh dalam sejarah pemikiran ekonomi, terutama dalam perkembangan teori equilibrium umum. Yang kedua, karya utama yang membuat Walsh dianggap sebagai ayah dari teori equilibrium umum. Yang ketiga, relevansi pemikiran Leon Walsh ekonomi saat ini. Yang pertama itu ada tujuan. Yang pertama, dapat mengetahui bagaimana peran Leon Walsh dalam sejarah pemikiran ekonomi. Yang kedua, mengetahui alasan Leon Walsh dianggap ayah dari teori equilibrium. Yang ketiga, dapat mengetahui relevansi pemikiran Leon Walsh dalam ekonomi saat ini. Kita masuk ke pembahasan. Yang pertama, peran Leon Walsh dalam sejarah pemikiran ekonomi. Nah, di sini teori keseimbangan umum atau General Equilibrium Theory merupakan pendekatan menganalisis perekonomian sebagai sistem yang terdiri dari berbagai pasar yang saling berinteraksi. Dalam teori ini, keseimbangan dicapai ketika penawaran dan permintaan di semua pasar dalam sistem tersebut seimbang secara simultan. Ini berbeda dari analisis keseimbangan parsial yang hanya mempertimbangkan satu pasar pada satu waktu. Karya utama Walsh di sini elemen The Economic Politic Pure pada tahun 1874 adalah buku yang merangkum pemikiran tentang teori keseimbangan umum. Bukunya itu di sini tertera. Dalam buku ini ia memperkenalkan beberapa konsep kunci. Yang pertama, harga dan penawaran. Walsh menjelaskan bahwa harga barang ditentukan oleh interaksi antara penawaran dan permintaan. Yang kedua, sistem persamaan. Ia mengembangkan sistem persamaan yang menggambarkan interaksi antara berbagai pasar. Yang ketiga, keseimbangan Pareto. Konsep keseimbangan Pareto diperkenalkan oleh Walsh untuk menggambarkan situasi di mana tidak ada individu yang dapat ditingkatkan kesejahteraannya tanpa mengurangi kesejahteraan individu lain. Model keseimbangan umum. Dalam modelnya, Walsh menciptakan apa yang dikenal sebagai sistem harga, di mana setiap barang memiliki harga tertentu. Ia menunjukkan bahwa jika semua barang ditentukan secara bersamaan, maka pasar akan mencapai keseimbangan secara keseluruhan. Yang kedua, alasan Walsh dianggap sebagai ayah dari teori equilibrium umum. Setelah karya utama Leon Walsh yang membuatnya dianggap sebagai ayah dari teori keseimbangan umum adalah bukunya Elements of Pure Economic atau elemen-elemen ekonomi murni. Dalam buku ini, Walsh menyajikan definisi ekonomi yang meliputi penggunaan matematika dalam ilmu ekonomi, konsep persaingan bebas, gagasan utilitarian, dan penetapan harga di pasar kompetitif. Metodologi matematika. Walsh adalah salah satu ekonom pertama yang menggunakan metode
matematis dalam analisis ekonomi. Ia memperkenalkan sistem persamaan untuk menggambarkan hubungan antara harga, permintaan, dan penawaran. Pendekatan ini memungkinkan analisis yang lebih tepat dan sistematis mengenai bagaimana berbagai faktor ekonomi saling berinteraksi. Yang ketiga, relevansi pemikiran Leon Walsh dalam ekonomi saat ini. Leon Walsh sebagai pelopor teori keseimbangan umum berkontribusi signifikan dalam ekonomi neoklasik dengan menekankan analisis matematis dan interaksi pasar. Relevansi pemikiran saat ini terlihat pada pemahaman tentang keseimbangan pasar, di mana harga berfungsi sebagai sinyal untuk alokasi sumber daya yang efisien. Berikut berbagai aspek relevansi pemikiran Walsh dalam ekonomi modern. Yang pertama itu ada keseimbangan pasar. Di dalamnya itu ada prinsip harga. Walsh menunjukkan bahwa harga berfungsi sebagai sinyal untuk alokasi sumber daya yang efisien. Di dalamnya juga ada analisis matematis. Itu model keseimbangan umum atau general equilibrium model yang diajukannya masih digunakan dalam analisis ekonomi mikro dan makro. Yang kedua itu ada sintesis Keynesian. Sintesis ini menggabungkan elemen makroekonomi dalam kurung seperti teori permintaan agregat dengan analisis mikro dalam kurung seperti teori keseimbangan pasar. Yang ketiga itu ada pengembangan model ekonomi. Di dalamnya itu ada model ekonomi modern seperti model Arrow-Debreu dan model keseimbangan umum yang dikembangkan oleh Walsh masih digunakan dalam analisis ekonomi mikro dan makro. Penggunaan dalam ilmu ekonomi, pemikiran Walsh juga mempengaruhi perkembangan ilmu ekonomi dengan menekankan pentingnya analisis sistematis dalam ekonomi. Di sini kesimpulannya itu Leon Walsh merupakan tokoh yang memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan teori keseimbangan umum. Walsh memperkenalkan penggunaan metode matematika untuk menganalisis interaksi antar pasar yang menghasilkan model keseimbangan umum. Teori ini menjadi fondasi penting dalam ilmu ekonomi modern, khususnya dalam memahami bagaimana harga dan sumber daya dialokasikan secara efisien di pasar yang kompetitif. Di sini ada juga dimasukkan saran. Yang pertama itu pendalaman teori ekonomi. Untuk mahasiswa ekonomi disarankan untuk mempelajari lebih dalam teori keseimbangan umum yang diperkenalkan Leon Walsh, karena teori ini memberikan kerangka kerja yang penting dalam analisis ekonomi modern. Kritik dan pengembangan. Yang kedua itu kritik dan pengembangan. Mengingatkan beberapa kritik yang ditunjukkan terhadap model Walsh. Penting ini untuk memahami batas-batasan dari asumsi yang digunakan dalam model keseimbangan umum. Yang ketiga itu ada aplikasi dalam kebijakan ekonomi. Para pengambil kebijakan diharapkan dapat mempertimbangkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam teori keseimbangan umum dalam merumuskan kebijakan yang efektif dan efisien. Terima kasih. Di sini saya tutup untuk pembacaan PPT dari makalah atau dari PPT teori Leon Walsh dengan yang dikenal sebagai ayah dari teori keseimbangan umum adalah bukunya Element of Pure Economic. Semoga dari PPT dan makalah dari tokoh Leon Walsh ini dapat menambah wawasan kita tentang tokoh dari sejarah pemikiran ekonomi, dan kita dapat mengenal teori-teori dari tokoh yang saya bawakan ini. Sekian, terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.